Shalom saudara-saudari yang sama dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa selalu menyertai kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zipora Raselia Bani dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dari UPI Kampus Medang angkatan 2021. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan renungan kita, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini di mana kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan hamba sampaikan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan berikanlah kami hati dan telinga yang baik agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga firman yang boleh kami dengarkan kiranya boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di video ini saya akan bahas tentang 5 pembahasan. Yang pertama ada Yesus Kristus, yang kedua adalah jaminan keselamatan, yang ketiga iman dan ketaatan, yang keempat ineransi Alkitab, dan yang kelima adalah image of God atau segambar dan serupa dengan Allah. Nah, mengenai Yesus Kristus, kita semua sebagai orang percaya pasti sudah mengenal siapa Yesus Kristus itu. Tapi sesungguhnya apakah Yesus Kristus itu hanya sekedar manusia biasa seperti kita? Dalam Matius 16 ayat 13-28 yang diberi judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pengakuan Petrus. Di sini saya ingin menegaskan mengenai ayat ke-13 sampai ayat 16, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, karena ini menurut pandangan orang-orang, maka Yesus kembali menanyakan hal yang sama kepada murid-muridnya. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, dan di sini jawabannya menarik adalah jawaban dari Simon Petrus. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di sini kita mendapat satu poin penting mengenai Yesus Kristus, bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah yang hidup. Kemudian saya juga mendapati menurut pandangan-pandangan agama-agama besar yang ada di dunia, yang saya baca dari internet, saya menemukan bahwa Yesus itu dianggap sebagai seorang nabi yang saleh, yang baik, yang sabar, dan juga bijak. Nah, memang hal yang disebutkan itu benar, bahwa Yesus itu merupakan seorang yang saleh, yang sabar, yang baik, dan juga bijak. Nah, tetapi sesungguhnya Yesus itu lebih daripada itu. Yesus bukan hanya seorang yang tadi disebutkan, dan dia juga bukan hanya seorang manusia biasa. Nah, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Nah, hal ini jelas ada buktinya dan dibuktikan dalam Alkitab, yaitu kita dapat temukan dalam Yohanes 13 ayat 13. Dan Yesus sendiri yang mengatakan dalam kitab ini, dalam pasal ini, bahwa dirinya adalah Guru dan Tuhan. Kemudian ada bukti-bukti mengenai keistimewaan pribadi Yesus, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, sebab Bapa itu adalah Allah yang kekal, maka Yesus juga kekal, sebab mereka itu satu. Dan kita dapat temukan dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sebab Yesus ini kekal karena Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi, dan Yesus ini terus bekerja sampai sekarang, sama seperti Bapa yang terus bekerja sampai sekarang. Nah, bahkan sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah mencatatkan nubuat-nubuatan tentang kedatangannya, dan itu semua sudah tergenapi dan dapat kita baca dalam kita temukan dalam Yesaya 61 ayat 1, di mana dalam pasal ini Yesus itu dipenuhi dengan kuasa, damai, dan roh sejak lahir, dan digenapi dalam Lukas 4 ayat 18-19, bahwa Yesus sendirilah yang mengakui bahwa dirinya ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, yang kedua itu mengenai Juru Selamat akan dilahirkan dari seorang perawan, dan ini telah dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 dan telah tergenapi dalam Matius 1 ayat 23.
Maria menerima nubuatan yang sama ketika malaikat Gabriel atau malaikat yang diutus Allah mendapatinya. Nah, setelah pertemuan itu, Maria pun mengandung dari Roh Allah. Nah, kemudian yang ketiga juga ada nubuatan dari Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1 mengenai juru selamat yang akan lahir di Bethlehem, dan telah tergenapi dalam Matius 2 ayat 10 bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem sama persis seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Nah, sekarang kita telah lebih mengetahui siapa Yesus sebenarnya, bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia biasa seperti kita, sebab dia memiliki mukjizat, dia punya kuasa yang tak terbatas, sedangkan kita tidak berkuasa apa-apa di dunia ini. Nah, dan dialah dan Yesuslah yang menjadi jaminan keselamatan buat kita sebagai orang-orang percaya. Materi kedua mengenai jaminan keselamatan. Nah, mengapa ada jaminan keselamatan bagi manusia? Hal ini disebabkan oleh ada salah satu hal yang memutus hubungan Allah dengan manusia, dan hal ini sangat dibenci oleh Allah. Apa hal itu? Hal itu adalah dosa. Nah, dosa itu apakah adalah suatu perbuatan ketika kita melanggar firman Tuhan atau perbuatan yang jahat, dan itu adalah dosa. Nah, tetapi sebenarnya dosa itu bukan cuma perbuatan ya, sebab kalau kita bayangkan seperti ini. Jika dosa hanya sekedar perbuatan, bagaimana dengan seorang bayi yang ada dalam kandungan? Apakah bayi dalam kandungan ini belum atau tidak berdosa? Sebab kan bayi dalam kandungan belum melakukan suatu perbuatan gitu kan. Jadi dia dipandang belum berdosa. Nah, tetapi dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, itu artinya semua manusia. Nah, kalau begitu, kalau bayi ini belum berdosa, otomatis bayi ini belum disebut sebagai manusia. Tetapi sebenarnya bayi ini sudah disebut sebagai manusia dan sudah disebut sebagai orang, karena bayi ini telah memiliki nyawa gitu ya. Nah, maka dari itu bayi juga berdosa. Nah, tetapi karena bayi belum melakukan perbuatan apa-apa, nah sebab itu dosa ini bukan hanya sekedar perbuatan. Nah, tetapi apa itu dosa? Kalau bukan hanya sekedar perbuatan, maka dari itu dosa ini adalah sebuah potensi atau benih yang ada dalam diri manusia sejak manusia dalam kandungan sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia pertama. Nah, makanya kita tidak perlu heran ketika kita melihat ada orang yang melakukan kejahatan padahal dia tahu hal itu salah, sebab ada dosa dalam dirinya, ada benih dosa itu. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu hal yang salah, itu bukan kita sebenarnya, tetapi dosa yang ada dalam diri kita. Nah, sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa yang ada dalam diri kita ini dapat membawa kita kepada kebinasaan dan menjadi penghalang manusia untuk dapat bertemu dengan Allah. Sebab karena begitu besar kasih Allah dan cinta Allah terhadap kita, manusia ciptaannya, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan cara dia turun ke dunia dan menjadi manusia yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Nah, dengan cara inilah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan Yesus mengorbankan nyawanya dan menebus dosa manusia. Kita bisa bayangkan jika Allah tidak mau menunjukkan kasih-Nya ini, maka dari itu kita sebagai manusia lah yang akan menanggung dan memikul dosa itu sendiri. Nah, karena Yesus adalah juru selamat dan Yesuslah yang menjamin keselamatan kita, maka keselamatan kita ini sesungguhnya bukan dari perbuatan kita, bukan dari usaha kita, sebab tidak ada satupun usaha kita yang dapat menyelamatkan kita. Nah, dan kita juga diselamatkan bukan karena kita banyak berbuat baik, kita banyak beribadah, bukan. Nah, tetapi bukan berarti hal di sini kita tidak perlu berbuat baik sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Tidak. Nah, perbuatan baik kita itu menjadi suatu kewajiban buat kita sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai wujud atau tanda karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, dan bagaimana cara kita dapat memperoleh keselamatan ini? Yaitu dengan cara kita menerima, mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup. Nah, tapi sebenarnya Allah memberikan kehendak bebas untuk kita. Jadi Allah memberikan kita pilihan, kamu mau ikut Yesus atau kamu mau ikut dunia. Nah, ketika kita memilih untuk mengikut Yesus dan menerima Yesus, maka Yesuslah yang akan masuk ke dalam hidup kita dan yang menuntun kita untuk menggapai keselamatan itu. Nah, dan percaya kepada Yesus ini baru tahap awal saja gitu ya.
kita menerima Yesus itu baru awal dari kehidupan lahir baru. Nah, setelah meskipun kita sudah menerima Yesus, kehidupan kita tuh nggak akan selalu berjalan mulus gitu. Hidup kita nggak akan cuma aman-aman saja gitu. Tapi justru Tuhan izinkan ada banyak tantangan terjadi, dan orang yang sudah lahir baru ini bisa jatuh ke dalam dosa. Sebab Tuhan izinkan itu karena Tuhan ingin melihat iman kita. Tuhan ingin melihat dan Tuhan ingin mendidik kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai iman dan ketaatan. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, lalu tugas kita untuk mengisi hari-hari kehidupan kita adalah dengan taat dan setia kepada Allah, dan juga dengan melakukan perintah-perintahnya. Kita bisa contoh dari keteladanan Yesus selama dia hidup di dunia, bahwa dia begitu taat dan begitu setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, dalam Filipi 2 ayat 8, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kita bisa contoh hal ini dari Yesus. Dia saja yang sebagai Tuhan, dia merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Bahkan dia taat sampai mati, sampai kepada tujuannya. Mungkin kalau ketika kita mendapat satu jabatan penting, jabatan kita naik, kemudian kita dapat prestasi yang luar biasa, mungkin kita sudah meninggikan diri gitu ya. Tetapi kita harus lihat dari Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, dia sendiri merendahkan dirinya. Maka dari itu kita pun harus melakukan yang sama, karena kita ini bukan siapa-siapa. Nah, kemudian selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia sama sekali tidak tergoda oleh tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis yang menggiurkan. Tapi justru Yesus berkomitmen sampai kepada tujuannya. Nah, kita bisa ambil gitu ya perbuatan dan sikap Yesus untuk kehidupan kita gitu ya, bahwa kita juga harus taat dan setia kepada Allah sampai akhir hidup kita. Kita nggak boleh mudah tergoda oleh tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Justru kita harus memperkuat iman kita di dalam Yesus, yaitu dengan cara dekat dengan Yesus. Nah, dalam Ibrani 11 ayat 1 yang membahas mengenai iman, saya ada pengalaman mengenai iman. Jadi sejujurnya saya ini bukan orang yang rajin membaca Alkitab, karena ketika saya buka Alkitab, saya baca Alkitab, apalagi kalau banyak, saya mudah mengantuk. Nah, tetapi karena satu hal yang pernah terjadi dalam hidup saya, yaitu di tahun 2020, di mana saya pernah gagal untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Saya gagal, dan dari situ saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara saya baca Alkitab. Tetapi setidaknya satu hari itu satu ayat, tapi saya perdalam ayat itu gitu. Saya mengerti ayat, saya coba artikan apa kehendak Tuhan melalui ayat itu gitu. Terus juga dengan cara saya mendengarkan lagu rohani, saya juga lebih banyak berdoa kepada Allah gitu. Nah, dari situ saya merasakan sedikit demi sedikit perubahan gitu, betapa bahwa Allah sungguh-sungguh sangat peduli terhadap hidup kita, dan kita menyadari hal itu ketika kita dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah, tetapi ketika saya sudah dekat dengan Yesus di tahun 2021 ini, ada satu tantangan yang justru malah banyak terjadi gitu dalam hidup saya. Salah satunya saat saya akan menghadapi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di tahun ini, justru saya diperhadapkan dengan soal-soal yang sama sekali yang saya pelajari itu tidak ada yang keluar. Jadi saya udah belajar, tapi yang saya pelajari itu tidak ada di soal-soal ujian itu. Ya, saya hanya bisa pasrah gitu, saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Tetapi waktu saya menjawab soal itu, saya benar-benar mengandalkan Tuhan saat itu. Saya tidak mengikuti saya tidak mengikuti apa yang menjadi dari suara hati saya ataupun pikiran saya, tapi saya ikuti apa yang melalui saya dengarkan iman saya gitu loh, bahwa saya percaya Tuhan ada. Saat itu juga saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Nah, ketika kita sudah percaya, kita sudah kuatkan iman kita, dan itu benar terjadi bahwa Tuhan memang ada dan Tuhan pasti tolong kita dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Nah, dan itu benar saja gitu ya. Ketika pengumuman tes ini,
saya lihat hasilnya gitu, bahwa saya lolos dengan skor yang cukup memuaskan gitu ya, dibandingkan tahun lalu di mana saya gagal. Dengan dibanding skor tahun ini dan tahun lalu lebih baik, jauh lebih baik tahun ini gitu. Meskipun tahun ini saya sama sekali menjawab soal itu benar-benar hanya bisa sebut nama Tuhan gitu, saya hanya bisa berdoa di setiap satu soalnya. Sedangkan tahun lalu saya mengerjakan itu lancar-lancar saja. Tapi ketika tahun ini saya sudah dekat dengan Tuhan, justru malah saya diperhadapkan dengan hal yang sulit. Nah tapi jujur, disinilah hal luar biasanya gitu loh. Ketika kita benar-benar percaya pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah kecewakan kita. Nah, meskipun banyak tantangan yang harus kita hadapi, kalau kita setia dan kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita, saya yakin kita bisa lalui semua itu bersama dengan Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, meskipun kita sudah mengikut Yesus dengan setia gitu ya, bukan berarti kita ini tidak akan menghadapi tantangan. Justru ketika kita memilih untuk mengikut Yesus dan berkomitmen untuk setia, pasti malah banyak tantangan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan ketika Tuhan mengizinkan tantangan itu, yaitu Tuhan ingin mendidik kita dan mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan itulah yang saya rasakan. Nah, dan itulah iman saudara-saudara. Ketika kita jadi iman itu, meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus ada dan Yesus sanggup menolong kita dengan sempurna. Jadi jangan jual iman kita dan ketaatan kita ini kepada apapun yang ada di dunia ini, tawaran-tawaran yang dari dunia ini. Karena iman dan ketaatan kita ini sangat penting dalam hidup ini. Iman kepada Yesus kita, tanpa iman kepada Yesus, kita tidak akan sanggup menjalani semua ini dengan kekuatan kita sendiri. Nah, pembahasan yang keempat, kita masuk ke dalam ineransi Alkitab. Alkitab yang menjadi sumber pegangan kita ini merupakan isi dari perintah-perintah Allah dan mengenai penciptaan dan juga bahkan mengenai kehidupan pada akhir zaman. Dan itu semua sudah dicatatkan dalam Alkitab yang menjadi sumber pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita. Nah, tapi sebelumnya pasti kita bertanya, apakah Alkitab ini benar-benar bersumber dan berasal dari Allah? Tentu jawabannya memang bersumber dari Allah. Dan bagaimana kita tahu hal itu? Jadi zaman dahulu, ketika Allah ingin menyampaikan pesannya dan perintahnya, Allah itu memberikan ilham atau penglihatan kepada para juru tulis, kepada nabi, kepada para rasul untuk menuliskan kitab-kitab ini. Nah, melalui penglihatan atau ilham tersebut, para juru tulis menuliskan apa yang menjadi perintah Allah. Meskipun mereka tidak mengerti ya apa maksud perintah Allah ini, tapi mereka tuliskan itu karena itu menjadi keharusan yang mereka lakukan. Nah, Alkitab ini ditulis sudah sejak 1600 tahun yang lalu, dan itu sudah sangat lama gitu. Dan Alkitab ini hanya ada satu, tetapi yang merangkum dari kitab Kejadian atau kitab awal penciptaan sampai kepada kitab Wahyu atau kitab kehidupan yang akan datang. Nah, kitab Perjanjian Lama ini ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dan kitab Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 Masehi. Nah, meskipun Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, tetapi di dalamnya terdapat keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah mengenai nubuat-nubuat tentang kelahiran Yesus yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan tergenapi dalam Perjanjian Baru. Nah, lalu mengenai alat tulis yang digunakan ketika para juru tulis ini menuliskan kitab-kitab yang sekarang jadi Alkitab ini. Jadi yang pertama, pada zaman dahulu itu mereka tidak menuliskan pada lembaran kertas, tapi mereka menuliskan itu pada batu yang pertama kali. Sebagai contohnya adalah 2 loh batu yang berisi tentang 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan. Kemudian yang kedua itu pada media tanah liat. Nah, kemudian yang ketiga pada media papirus atau sejenis tumbuh-tumbuhan, dan yang paling populer adalah penulisan pada media kulit binatang. Nah,
Nah, karena perkembangan zaman, Alkitab sekarang ditulis dan dicetak gitu ya dalam bentuk kertas, kemudian dijadikan sebuah buku, dan ini yang memudahkan kita untuk membacanya. Nah, lalu maka dari itu, lalu apakah benar Alkitab ini bersumber dari Allah? Jawabannya ya, seperti yang sudah saya jawabkan tadi. Dan ini sudah ada buktinya bahwa dalam Alkitab ini telah memprediksikan kehidupan yang akan datang, dan itu sudah ada yang tergenapi dan ada juga yang belum. Nah, meskipun yang menulis ini manusia, yang prediksinya itu belum bisa dipastikan, tetapi yang menulis ini itu mereka menulis dari penglihatan yang mereka dapatkan, yang diberikan dari Allah. Maka dari itu sudah pastinya bersumber dari Allah dan sudah benar, dan sudah sangat menjadi sumber yang paling benar lah dalam Alkitab ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan perjanjian lama ini? Nah, perjanjian lama ini dan perjanjian baru itu, ketika para juru tulis menulis perjanjian lama dan perjanjian baru itu, mereka punya aturan-aturan gitu ya, dan mereka menulis ini dengan sangat teliti, karena jika mereka menulis ada yang salah, itu akan mengubah maknanya. Maka dari itu, meskipun ada kesalahan ketika mereka menulis, biasa itu yang salah itu ya ketika ada yang menyalin, tapi bukan dari ilham atau penglihatan yang diberikan dari Allah gitu loh. Nah, tetapi biasanya kecil kesalahannya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kelima dan terakhir itu mengenai image of God, atau segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, dari sekian banyak ciptaan yang Allah ciptakan, hanya manusialah yang dibuat atau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu mengartikan bahwa manusia ini adalah ciptaan yang paling sempurna, yang paling istimewa. Nah, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya kita manusia memiliki sifat-sifat yang diturunkan dari Allah. Yang pertama itu berpikir. Ketika Allah menciptakan kita, otomatis pasti Allah berpikir dong. Ketika Allah ingin menciptakan kita, dan begitu pun dengan kita. Kita juga berpikir ketika kita, misalnya hari ini kita ada satu rapat gitu ya, dimana besoknya kita ada tugas yang harus dikumpulkan, dan di sini kita harus berpikir bagaimana cara saya mengatur waktu agar tugas saya dapat selesai dengan baik meskipun hari ini saya ada rapat. Nah, yang kedua, berkomunikasi. Sama seperti Allah, kita pun dapat berkomunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan sesama kita. Dengan membangun hubungan komunikasi ini, kita dapat menjalin kehidupan sama manusia dan saling mengasihi lewat komunikasi ini. Nah, kemudian yang ketiga itu mencipta sesuatu. Sama seperti Allah yang menciptakan kita, kita pun manusia bisa menciptakan sesuatu hal. Contohnya seperti alat-alat elektronik yang saat ini kita gunakan, yang mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang sudah semua orang menggunakan teknologi yang canggih, dan itulah buatan manusia, itulah ciptaan yang dibuat oleh manusia. Nah, yang keempat, mengapresiasi keindahan. Sama seperti Allah, kita pun manusia bisa menilai mana yang kita sukai dan mana yang tidak. Nah, kemudian yang kelima, bergerak dalam roh. Kita ini sebagai manusia, dalam diri kita ada roh yang menguasai diri kita, dan itulah roh Allah gitu ya. Nah, yang keenam, kita dapat mengevaluasi atau menilai. Kita dapat menilai, biasanya manusia ini mudah sekali untuk menilai orang lain kan. Nah, kemudian yang ketujuh, sifat yang diturunkan dari Allah itu adalah mengasihi. Kita juga diajarkan oleh Allah untuk mengasihi sama kita. Kita juga harus mengasihi Allah. Nah, lalu apa tujuan Allah menciptakan manusia? Dan manusia ini punya tujuan hidup ya. Nah, yang pertama, menguasai bumi, namun bukan menjadi penguasa bumi. Yang kedua, tugas manusia untuk mematuhi serta menaati perintah-perintah Allah. Jadi selama manusia hidup di bumi ini, kita harus memenuhi tugas itu, yaitu kita harus mematuhi segala perintah-perintah Allah. Nah, kemudian yang ketiga, manusia diciptakan untuk bertamu. Dan juga yang keempat, manusia diciptakan untuk mengelola bumi. Nah, manusia juga punya kekhasan yang membedakannya dengan ciptaan lain. Yang pertama itu intelijensi atau kecerdasan berpikir, di mana manusia ini ketika menciptakan teknologi ini kecerdasannya itu sangat tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam segi bahasa yang digunakan manusia itu tidak terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, kreativitas
Yang keempat juga adalah kesadaran moral, di mana ketika saudara-saudara kita terkena musibah, hati manusia pasti tersentuh untuk melakukan suatu hal yang baik, untuk menolong. Nah, yang kelima emosi, yaitu perasaan kita, perasaan marah, senang, sedih, bahagia, dan itulah emosi yang dimiliki oleh manusia. Nah, inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah ini di mana kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengarkan ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh selalu mengingatnya. Dan kiranya Tuhan ajar kami untuk boleh melakukan perintah-perintah-Mu selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Tuntun dan pimpinlah kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan ampunkanlah salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, saya harap video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.